Manusia berevolusi, cara manusia berkomunikasi berubah. Teknologi yang baru akan menggantikan teknologi yang lainnya. Teknologi kapal uap menggantikan kapal berteknologi tenaga angin. Kapal batubara menggantikan teknologi kapal uap. Kapal bertenaga diesel menggantikan kapal batubara. Telegram menggantikan surat. Email menggantikan telegram. Internet menggantikan banyak hal. Dan kini teknologi internet berevolusi menjadi Web 3.0 dan siap melibas apapun yang menghalangi. Lagi rame banget ya tentang Web 3.0. Nah, teman-teman udah pada paham belum tentang Web 3.0? Apa ini cuma sekedar jargon baru yang lagi hype? Apa benar perusahaan teknologi seperti Facebook, Twitter, Booking.com, Airbnb, dan lain-lain akan terancam? Bahkan salah satu founder Twitter, Jack Dorsey, adalah orang yang sangat menentang dan termasuk dalam haters Web 3.0. Menarik ya? Nah, sebelum kita bahas lebih detail, teman-teman harus tahu dulu tentang evolusi internet. Kita mulai aja dari Web 1.0. Meskipun internet sudah ada sebelum zaman ini ya, di Web 1.0 kita hanya bisa menjadi konsumen aja, menjadi pembaca konten. Di masa inilah masa jaya-jayanya blog. Bahkan dulu ada profesi blogger. Saya nggak tahu masih banyak nggak ya yang menekuni profesi blogger ini. Intinya kita hanya bisa baca konten atau artikel dari halaman web aja. Eranya dimulai dari tahun 2000-an hingga tahun 2010. Dulu di masa Web 1.0 ini aja udah wow banget. Bahkan di era ini bisa menumbangkan Britannica, ensiklopedia terbesar di dunia. Dan tahun 2010 adalah versi cetak terakhir dari Britannica. Nggak hanya membunuh edisi cetak Britannica, saya yakin seluruh supply chain-nya pasti juga akan terbunuh secara nggak langsung. Mulai dari percetakan, penyedia kertas, distributor, sales, semuanya kehilangan job. Di Web 1.0, bahasa pemrograman yang dipakai adalah HTML. Kemudian dilanjutkan nih dengan Web 2.0. Di era Web 2.0, kita nggak hanya bisa membaca aja, tapi juga menulis. Kalau dalam bahasa istilah komputer, kita bisa read and write. Di era ini, perusahaan internet bermunculan, mulai dari Facebook, MySpace, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Di era ini, informasi nggak disediakan oleh satu sumber, tapi di crowdsource. Semua user bisa membuat konten di platform tersebut. Di era ini ada profesi baru yang dikenal sebagai content creator, di mana content creator mendapatkan keuntungan dari menyediakan konten. Di era ini pula, platform e-commerce seperti Amazon, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan lain-lain mulai berkembang dan menggantikan platform sementara seperti forum jual beli di Kaskus yang dulu sangat terkenal banget. Web 2.0 masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan kita masih menonton video ini hari ini di platform Web 2.0. Tapi Web 2.0 ini dianggap punya kelemahan, yaitu adalah power yang dikuasai oleh institusi yang tersentral, di mana user nggak memiliki hak suara sama sekali. Misal nih, YouTube dikontrol oleh Google, Facebook dan Instagram dikontrol oleh Meta. User juga nggak punya wewenang untuk melindungi data dan privasi mereka yang seringkali dijual oleh institusi ini untuk targeting iklan. Selain itu, konten yang kita post di platform Web 2.0 itu menjadi hak platform untuk menyebarluaskan. Artinya nih, konten kita yang ada di Instagram dan Facebook itu menjadi milik Instagram. Di Web 2.0, bahasa pemrograman yang dipakai adalah Ajax, JavaScript, dan DOM. Solusinya gimana? Solusinya adalah Web 3.0. Di mana user nggak hanya bisa read and write aja, tapi juga bisa mengeksekusi, punya hak untuk menentukan keputusan. Di era ini kita sering mendengar dengan istilah DAO, yaitu Decentralized Autonomous Organization, sebuah platform yang nggak lagi dipimpin oleh hierarki perusahaan pada umumnya, tapi dipimpin oleh organisasi terdesentral, di mana setiap user memiliki hak suara. Data nggak berada di satu server, tapi tersebar di banyak komputer di seluruh dunia. Web 3.0 menggabungkan internet
blockchain, dan cryptocurrency. Banyak pula yang menyebutnya dengan Decentralized World Wide Web. Dan ini adalah the next big thing, yang saat ini bisa dilakukan melalui Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, dan lain-lain. Di Web 3.0, kita bisa mendirikan kerajaan kita sendiri meskipun dalam bentuk virtual. Membeli dan menjual properti virtual ataupun aset digital sangat dimungkinkan. Bahkan, ada yang memposisikan diri sebagai bank mata uang virtual, crypto banking. Beberapa orang skeptis dengan teknologi Web 3.0 ini. Salah satunya adalah Donald Trump, yang mengatakan kripto sangat berbahaya, dalam tanda kutip ya teman-teman. Donald Trump mengingatkan ledakan perusahaan teknologi yang ada pada dekade sebelumnya menjadi terlihat seperti bayi. Kripto punya potensi massive explosion kalau menurut Donald Trump. Tapi saya yakin dia sedang menunjuk nggak hanya pada satu kripto aja, tapi pada Web 3.0 secara keseluruhan. Kripto itu sebenarnya adalah bentuk kepemilikan pada sebuah project yang kebetulan bisa diperjualbelikan. Karena banyak kripto yang juga adalah sebagai token governance. Contohnya seperti Maker, Uniswap, dan lain-lain. Di Web 3.0, bahasa pemrograman yang dipakai adalah smart contract dan solidity. Tapi ya benar, Web 3.0 itu benar-benar terdesentral? Nah, tentang hal ini jadi rame banget nih setelah Jack Dorsey menulis tweet yang mengatakan di Web 3.0 sama aja, nggak ada bedanya. Ya kita akan ketemu dengan orang-orang itu lagi, orang-orang kaya itu lagi, investor itu lagi. Tweet war pun terjadi. Hingga akhirnya Jack Dorsey diblok oleh Mark Anderson. Web 3.0 memang memberikan kita kesempatan untuk membuat sebuah organisasi atau project terdesentral. Tapi banyak juga project yang masih dikuasai oleh VC atau venture capitalist. Nah, teman-teman bisa lihat bagian ini. Solana misalnya, 48% dikuasai oleh VC. ICP, 42% dikuasai VC. Binance 50% dikuasai VC atau Binance sendiri. Kalau menurut bagian ini, project yang VC-nya di bawah 20% hanya Ethereum, Cardano, EOS, dan Tezos. Dari kacamata orang yang desentral maksimalis, seperti Jack Dorsey mungkin, merasa nggak nyaman dengan hal ini, nggak suka dan menentang. Makanya, dia bongkar. Dia bilang Web 3.0 itu nggak seindah bayangan lu pada. Tapi, dari kacamata investor retail seperti kita juga mikirin kenaikan harga aset ketimbang sebuah ideologi. VC menurut saya nggak selamanya buruk kok. Karena hanya VC, hanya para whale raksasa yang bisa membuat hype dan harga token ataupun koinnya naik. Tanpa whale, tanpa VC yang membuat marketing plan-nya, project akan susah take off. VC nggak masalah, yang penting divesting. Karena sebuah project agar bisa take off itu perlu banyak pihak, perlu banyak biaya. Pihak yang pertama pastinya tentunya adalah developer itu sendiri, terdiri dari sekumpulan engineer, tugasnya ya coding. Yang kedua ada venture capitalist, institusi atau orang yang punya dana untuk biayain projectnya. Dengan dana dan koneksi venture capitalist akan dengan mudah membuat project ini dikenal banyak orang. Bisa dengan mudah juga melakukan listing di banyak exchange, yang pasti biayanya kan nggak sedikit. Yang ketiga adalah brand ambassador. Ada orang-orang tertentu yang bikin project itu dikenal banyak orang. Misalnya Elon Musk yang bawa Dodge, dan namanya Elon Musk yang bawa Raca. Yang keempat adalah komunitas. Orang-orang yang menjaga projectnya tetap ada dan jalan ketika VC pelan-pelan exit dan pindah ke project lain. Pertanyaannya sekarang, apakah Web 3.0 udah ada? Ya, udah ada beberapa platform yang hadir untuk menggantikan platform Web 2.0. Kalau game kita nggak usah ngomong ya, karena banyak banget. Tapi kalau pengganti YouTube sih, ada The Tube yang berjalan di atas Steam, The Live berjalan di atas Tron, Theta, dan masih banyak lagi. Pengganti TikTok ada KenKen di atas ICP, ada Bullseye di atas WOM Protocol, Travala pengganti Booking.com, The Travel pengganti Airbnb, Sami pengganti Facebook, dan masih banyak lagi. Apa kelemahan Web 3.0 ini? Teknologi ini, inovasi ini bukannya tanpa kelemahan ya teman-teman. Ingat,
Web 3.0 itu terdesentral konsepnya. Artinya, kalau sebuah platform seperti YouTube misalnya, kan masih ada peraturan, ada sensor, dan lain-lain. Tapi di platform yang ada di atas Web 3.0, nggak akan bisa menyensor, apalagi men-take down suatu konten. Nggak ada lagi yang namanya sensor. Semua pihak berhak untuk menyatakan pendapat. Yang artinya, konten-konten yang ekstrim, konten-konten dengan hate speech, akan tumbuh subur di Web 3.0. Bahkan, kalau ada user lain yang mengcopy konten kita dan menyebarkannya ulang, juga nggak akan ada yang bisa menghalangi. Di Web 3.0 juga menjadi surga para hacker untuk melakukan phishing pada orang-orang yang nggak aware dengan sistem keamanan cyber. Intinya, karena ini adalah governmentless, institutionless, nggak akan ada yang melindungi kita. Yang melindungi kita hanya diri kita sendiri dan smart contract yang mungkin bisa dieksploit. Apakah Web 1.0 dan 2.0 akan punah? Kalau menurut saya, tentu tidak. Karena semua punya fungsinya masing-masing. Kita pastinya juga masih perlu Wikipedia kan? Kita juga perlu browse Google untuk cari aplikasi atau artikel. Kita juga masih browse website atau app e-commerce untuk beli barang. Tapi apakah mereka akan berevolusi menjadi Web 3.0 dan datanya ada di atas blockchain? Ya, who knows? Web 3.0 akan muncul dalam bentuk NFT, DAO, Metaverse, GameFi, DeFi 2.0, aset yang ditokenisasi, dan lain-lain. Sekarang ada dua tipe orang sih. Orang yang pertama yang mengatakan Web 3.0 itu bullshit, dan orang-orang yang percaya Web 3.0 akan mengubah dunia. Kalian orang yang mana?